Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online untuk minggu ini. Koko Adi mengajak kita semuanya untuk mengawali dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami anak-anak-Mu yang kecil ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sangat besar berupa kesehatan. Kami juga bersyukur Papa Mama kami mendampingi kami, mendorong kami, memotivasi kami untuk mengikuti sekolah minggu. Walaupun masih dalam keterbatasan dalam sekolah minggu online, namun cinta Tuhan tidak pernah berakhir untuk kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama ingin belajar menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku, kita melanjutkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, berjudul Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam nama-Nya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam nama-Nya, percaya tentu kita menang. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menyimak berita lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang jumpa kalian kembali pada pagi hari ini. Anak-anak, tadi sudah bersama-sama kita memuji Tuhan. Ya, tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan. Ada sukacita di dalam hati kita. Hari Sabat, hari Minggu itu adalah hari perhentian, di mana kita bersama-sama menyediakan waktu kita untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi sudah menyanyi penuh sukacita atau belum? Ya, pasti ya.
bersama dengan Bapak Guru, Ibu Guru sekolah minggu, anak-anak sudah memuji Tuhan. Nah, anak-anak, tiba saatnya bagi kita pada saat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak sekarang belum merasakan ya, karena anak-anak masih kecil ya, tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan sejak kecil itu akan kita jadikan pedoman dalam hidup kita, apalagi nanti sampai anak-anak sudah dewasa. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, lipat tanganmu, tundukkan kepala, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bertemu dengan anak-anak kami kembali di dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan memberkati kami semua dengan penuh sukacita apabila kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Begitu juga pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Ayatnya itu diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25 ya. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 itu ayatnya panjang sekali. Anak-anak di rumah bisa membaca. Nanti setelah ibadah online, anak bisa baca perlahan-lahan apa isi dari firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Nah, anak-anak, untuk hari ini firman Tuhannya itu dari kitab Lukas tadi judulnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ya. Judulnya itu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, siapa yang pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis? Ada yang pernah? Wah, hebat kalau sudah pernah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita atau firman Tuhannya itu tentang Yohanes Pembaptis itu belum lahir anak-anak. Ya, baru pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Nah, sebelum kita memasuki cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini, Bu Nani punya tulisan loh. Nah, siapa yang bisa membaca ini apa anak-anak? Iya, tulisan ini dibaca impossible. Waduh, anak-anak kelas 4, 5, 6 pasti sudah pintar berbahasa Inggris ya. Tulisan ini dibaca impossible. Siapa yang tahu artinya? Impossible itu apa? Iya betul anak-anak. Impossible itu artinya mustahil. Nah, apa arti kata mustahil? Impossible artinya mustahil. Mustahil itu kata lainnya apa? Benar. Mustahil itu artinya tidak mungkin. Waduh, tidak mungkin. Nah, anak-anak, Bu Nani punya gambar. Gambarnya Bu Nani 2. Ya, coba lihat ini gambar yang pertama. Ya, ini gambarnya. Anak-anak lihat enggak ini gambarnya siapa ya? Wah, ini ada gambar kakek-kakek sama nenek-nenek sudah tua, rambutnya putih. Kalau dilihat mungkin giginya sudah ompong, kulitnya keriput ya, karena sudah tua. Nah, itu gambar yang pertama anak-anak. Kemudian yang kedua, nah ini ada gambar. Nah, ini pasangan juga. Gambarnya pasangan juga. Yang ini pasangan yang sudah tua, yang ini pasangan yang muda. Nah, anak-anak, dalam cerita ini, nah, kedua pasangan ini berdoa
minta anak. Nah, minta apa anak-anak? Minta anak. Kalau menurut anak-anak yang mungkin bisa punya anak, itu yang mana? Yang kakek-kakek atau ada apa yang Mas sama Mbak ini ya anak-anak ya? Coba ditebak. Wah, anak-anak pasti menjawab, yang di sebelah ini Bu, yang sebelah kiri. Wah, yang Mas-mas sama Mbak-mbak masih muda, itu pasti bisa punya anak. Sedangkan yang ini, impossible. Tidak mungkin bisa punya anak karena sudah tua. Nah, apa benar pendapat anak-anak? Kita akan memasuki cerita kita hari ini ya. Nah, anak-anak, cerita kita hari ini itu adalah tentang ini. Siapa ya? Siapa yang tahu? Ya, ini imam, namanya ini Imam Sakaria. Siapa anak-anak? Imam Sakaria. Nah, sedangkan istrinya itu adalah Ibu Elizabeth. Nah, Imam Sakaria dan Ibu Elizabeth ini adalah pasangan suami istri yang sudah sampai tuanya itu belum memiliki anak. Bu, apakah Imam Sakaria dan Elizabeth tidak berdoa minta anak kepada Tuhan? Coba tebak, jawabannya apa? Betul anak-anak, Imam Sakaria dan Ibu Elizabeth ini berdoa kepada Tuhan minta diberi anak. Namun sampai sudah tua begini belum punya anak. Padahal pada waktu itu pasangan suami istri yang belum punya anak itu dianggap aib. Ya, dianggap orang yang tidak mempunyai anak itu dianggap orang yang mendapat hukuman Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth ini? Apakah dia putus asa anak-anak? Ternyata tidak. Sampai masa tua pun Sakaria dan Elizabeth itu tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, minta kepada Tuhan, minta anak. Walaupun itu tidak mungkin. Nah, anak-anak, siapa yang tahu pekerjaan Imam Sakaria ini? Iya, imam ini, pekerjaannya imam ini adalah orang yang tugasnya memimpin ibadah. Nah, ini Imam Sakaria ini. Imam Sakaria ini tugasnya memimpin ibadah di Bait Allah atau gereja. Sekarang Bait Allah itu disebut gereja. Tugasnya itu memimpin ibadah di dalam Bait Allah. Nah, pada waktu itu anak-anak gerejanya itu Bait Allahnya beda dengan gereja kita sekarang. Kalau sekarang kita ke gereja itu bisa masuk, duduk begitu. Tapi kalau dulu tidak anak-anak. Kalau dulu Bait Allahnya itu bentuknya seperti ini. Tuh, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada pelataran. Orang yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Ya, hanya imam besar. Nah, sedangkan imam seperti Imam Sakaria ini masuknya ke ruang kudus. Nah, terus jemaatnya di mana? Jemaatnya itu menunggu di pelataran. Mereka berdoa di pelataran. Nah, di sini di pelataran ini. Nah, pada waktu itu ketika Imam Sakaria ini sedang memimpin, ya, sedang memimpin ibadah, sedang bertugas, ya, di dalam Bait Allah itu, apa yang terjadi anak-anak? Coba tebak apa yang terjadi? Iya anak-anak, Imam Sakaria yang sedang memimpin ibadah itu tiba-tiba dia sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat Tuhan. Nih, dia didatangi oleh malaikat Tuhan anak-anak. Siapa malaikat Tuhan itu? Malaikat Tuhan itu adalah Gabriel namanya.
Betapa takutnya Imam Zakaria ini ketika melihat ada malaikat, dia gemetar. Ya, dia gemetar. Tapi malaikat Tuhan itu tahu kalau Imam Zakaria itu takut. Jangan takut Zakaria. Aku telah mendengar ya doa-doamu. Tuhan juga sudah mendengar doa-doamu dan doa-doa istrimu. Nah, kamu, istrimu akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan kamu harus memberi nama dia Yohanes. Hah? Yohanes? Masuk sih? Yohanes itu artinya apa? Yohanes itu artinya kasih karunia Tuhan. Nggak mungkin. Aku ini sudah tua. Istriku juga sudah tua. Masuk kami akan punya anak? Ya, kalau bahasanya anak-anak sekarang itu impossible. Wah, tidak mungkin. Lalu malaikat Gabriel itu mengatakan, akulah Gabriel yang diutus Allah. Aku menyampaikan berita gembira ini kepadamu. Anakmu nanti akan menjadi orang yang hebat sejak dari dalam kandungannya. Dia akan mendahului Tuhan. Tetapi karena kamu tidak percaya akan perkataan firman Tuhan, maka sesungguhnya kamu akan bisu. Kamu akan tidak bisa berbicara sampai anakmu lahir. Nah, benar anak-anak. Ternyata sejak malaikat Tuhan berkata begitu, tiba-tiba Zakaria ini tidak bisa berbicara. Dan ternyata pertemuan Imam Zakaria dengan malaikat Gabriel di dalam bait Allah ini memakan waktu yang cukup lama. Sehingga jemaat yang menunggu di halaman itu sampai bingung, ini ada apa? Kok lama sekali? Biasanya nggak lama kalau memimpin ibadah. Nah, ternyata waktu yang ditunggu-tunggu tiba, anak-anak. Tidak lama kemudian Imam Zakaria ini keluar dari dalam bait Allah. Tapi anehnya Imam Zakaria ini ketika keluar dari bait Allah tidak bisa bicara. Wah, jemaatnya kaget loh. Kenapa kok Imam Zakaria malah menjadi tidak bisa berbicara? Nah, tetapi akhirnya mereka sadar pasti Imam Zakaria itu mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Setelah dia pulang, dan benar anak-anak, sejak saat itu istri Imam Zakaria yaitu Ibu Elisabeth itu mengandung. Ya, di dalam perutnya itu ada bayinya yang berasal dari Roh Kudus. Luar biasa anak-anak. Nah, inilah yang namanya possible. Kalau tadi Bu Nani mengatakan bagi dunia banyak yang impossible atau tidak mungkin. Ya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sama seperti apa yang dialami oleh Imam Zakaria. Begitu juga dengan kehidupan anak-anak. Mungkin suatu saat anak-anak mengalami suatu hal yang secara manusia itu tidak mungkin ada jalan keluar, mungkin ada masalah. Tapi pada pagi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Ada lagu ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya selalu nyata. Nah, anak-anak, pertolongan Tuhan itu bisa kita rasakan, asalkan ada syaratnya. Apa yang menjadi syarat agar kita bisa menerima pertolongan Tuhan? Hidup sama seperti Imam Zakaria dan Ibu Elisabeth. Bagaimana tuh kehidupan Imam Zakaria dan Ibu Elisabeth ini? Yang pertama, Imam Zakaria dan Ibu Elisabeth ini rajin berdoa. Nah, anak-anak, selama ini sudah rajin berdoa belum?
Ya, apakah berdoanya itu hanya pada waktu tertentu, kalau ingat saja mau tidur, capek, langsung tidur. Mau makan harus berdoa dulu, langsung makan karena lapar, lupa berdoa. Kemudian yang kedua syaratnya itu adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, ada 2 syarat, yaitu rajin berdoa dan hidup benar. Nah, kalau anak-anak sudah melakukan itu, maka kita pasti akan merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Apa sih yang bisa kita harapkan dari pertolongan Tuhan? Mujizat apa yang bisa kita rasakan? Nah, mungkin anak-anak suatu saat mengalami kesulitan. Ini saya tuh nggak bisa mengerjakan tugas. Ini bagaimana, sekolahnya masih online. Ya, aku belum jelas. Mungkin anak-anak bisa berusaha belajar dengan tekun. Tapi jangan lupa berdoa dulu. Tuhan, beri saya kemampuan untuk bisa mengerti pelajaran ini. Tapi jangan terus berdoa saja tidak belajar. Nah, itu salah. Anak-anak tetap berdoa, kalau ada kesulitan berusaha. Nah, mungkin bisa bertanya kepada Pak Guru, bisa bertanya kepada Bu Guru, bisa bertanya kepada orang tuamu. Rajin belajar, pasti bisa. Suatu saat kalau anak-anak sakit, nah, anak-anak juga bisa tetap mengharapkan mujizat dari Tuhan, yaitu dengan berdoa. Ya, tetapi juga harus pergi ke dokter. Jangan cuma berdoa saja, ya. Berdoa dan berusaha, ora et labora. Kemudian mungkin anak suatu saat orang tuamu juga mengalami masalah. Anak-anak bisa membantu orang tuamu dengan berdoa, Tuhan, tolong ayah dan ibu kami sedang menghadapi masalah. Mungkin ayah suatu saat mengalami masalah, mungkin ibu juga mengalami masalah. Anak-anak bisa berdoa. Dan kalau anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mendengar dan memberikan pertolongan. Nah, itu anak-anak. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kalau tadi tulisannya tadi impossible. Nah, sekarang tugasnya anak-anak. Nah, apa ya tugasnya anak-anak? Tugas anak-anak adalah I am possible. Ya, saya pasti mampu melakukannya. Bersama siapa? Bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan. Nah, begitu ya anak-anak, firman Tuhan pada saat ini biarlah menjadi kekuatan bagi anak-anak. Suatu saat kalau anak-anak menghadapi suatu persoalan atau masalah, anak-anak lari kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Pasti anak-anak akan menjawab, I am possible. Nah, begitu tugas anak-anak hari ini apa? Anak-anak akan membuat seperti ini. Dalam satu kertas sebesar HVS ini ditulisi I am impossible. Tidak cuma tulisan saja, tapi anak-anak beri hiasan yang bagus. Nah, anak-anak beri hiasan yang bagus. Nanti kalau sudah jadi, sudah selesai, tidak usah tergesa-gesa mengerjakannya, dikirim ke TK Kristen. Ya, anak-anak nanti tugasnya kalau sudah selesai dikirim ke TK Kristen. Nah, begitu anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari indah sekali. Anak-anak tetap semangat, tetap belajar dengan tekun, membantu orang tua, dan anak-anak juga rajin berdoa serta belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Sampai jumpa dalam sekolah minggu online minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan di dalam amplop lalu diberi tulisan untuk sekolah minggu. Dapat dititipkan kepada Papa Mama, dan Papa Mama dapat memasukkan amplopnya di dalam kotak persembahan di gereja, atau bisa dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi di kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memuji Tuhan untuk persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan, beri syukur.
Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adikku yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa untuk membawa doa persembahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berkat-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu yang kecil ini belajar untuk mengucap syukur, merendahkan hati kami dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh Engkau terima dengan sukacita, dan Engkau berkenan memberkati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melanjutkan pujian dan nyanyian kita berikutnya. Kita akan memuji adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang terkasih, bersama-sama kita akan menutup sekolah minggu online kita dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami anak-anak-Mu, kami bersyukur boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami tanam dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Kristus. Sehingga sikap kami sebagai anak-anak Tuhan mencerminkan kasih Kristus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat papa mama kami yang bekerja untuk kami. Kiranya kecukupan berkat Tuhan selalu dilimpahkan buat kami, rezeki. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru yang mengajar kami di sekolah. Kiranya berkat cinta Tuhan juga boleh hadir buat mereka dan keluarga. Mereka yang sudah memberi wawasan dan pengetahuan untuk kami bertumbuh dan berbuah juga. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru, kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajar kami. Kiranya berkat Tuhan selalu hadir buat mereka. Mereka yang sudah menabur dan mereka boleh menuai, yaitu kami anak-anak Tuhan boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adikku yang terkasih, sekolah minggu online kita telah selesai. Jika ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Dan jangan lupa anak-anak menuliskan nama dan kelas sebagai tanda kehadiran. Dan nanti bisa dikirimkan ya dalam grup orang tua. Dan anak-anak harus
selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker jika bepergian, dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi. Sampai ketemu lagi dalam sekolah minggu online berikutnya. Dadah. Dah.